Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan lagi saya dan saudara boleh hadir pagi hari ini untuk menyembah Dia. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan bagi berdiri dan kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur lagi Tuhan. Engkau izinkan kami Tuhan boleh ada di pagi hari ini bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur terutama buat napas hidup kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai ini. Biarlah Tuhan tolong berjalan seturut kehendak Bapa di surga. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan dalam perjalanan. Tibakan mereka semua di tempat ini dengan selamat. Kami sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap kami yang melayani. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan. Berikan kekompakan kesatuan bagi kami. Biarlah kami beri yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami akan memandang kepada-Mu Yesus. Sama-sama katakan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi setiap hidup. Rasakan kehadiran-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kerinduan hatiku, menyatakan nilai harapan diriku. Pernikahan-Mu memudahkan dunia. Di mata-Mu Engkau terlihat mulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menyatakan nilai harapan diriku. Pernikahan-Mu memudahkan dunia. Di mata-Mu Engkau terlihat mulia. Di mata-Mu Engkau Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siap bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita gerbangnya. Baiknya dengan
Tuhan, saya mengundang untuk pelayan-pelayan untuk memuji Tuhan. Saya mengundang setiap pelayan-pelayan maju untuk memuji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Setelah kesaksian dari pelayan-pelayan Tuhan, saatnya kita hari ini untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Meski ku tak menolong
ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih dan kami berkata bahwa Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan di tahun 2026 minggu pertama ini di bulan Januari. Kami mengucap syukur atas semua anugerah-Mu yang terbaik terus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah, mengagungkan, meninggikan Kau Raja di atas segala raja. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dapat menguatkan kehidupan kami di tahun 2026. Tuhan, Engkau ambil alih setiap kehidupan kami, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Tuhan, ambil alih. Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mempatahkan setiap rencana-rencana iblis yang membawa kami dan membuat kami Tuhan tidak konsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Wah, di tahun yang baru minggu pertama ini kayak kurang semangat. Shalom. Belum kompak lagi, belum dengar yang lebih keras lagi. Shalom. Katakan di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sayang kamu. Pastikan Bapak Ibu Saudara di sebelah kiri kanan dia mungkin wajah-wajah mungkin ya di tahun yang baru tambah cantik. Haleluya, tambah ganteng lagi. Ya, tidak ada lihat wajah yang letih dan lesu, tetap wajah yang semangat. Karena apa? Kita punya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lanjut dengan satu kebenaran firman. Saya ambil satu ayat saja yang akan kita renungkan. Dan satu ayat ini, kebenaran firman Tuhan ini, kita mendeklarasikan perkataan profetik Tuhan, janji Tuhan di tahun 2026 dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam, mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, satu ayat saja akan kita renungkan. Yesaya 41 ayat yang ke-10, dan saya minta kita tetap duduk tapi kita baca secara bersama-sama. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya baca sekali lagi. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Seperti tema dari gereja GBA Mas kita sendiri yang kemarin Bapak Gembala dan Bapak Kastanya berkata bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan. Ada amin? Tahun ini adalah tahun kemenangan. Kita percaya bahwa tahun kemenangan yaitu apa yang Tuhan janjikan akan Tuhan pastikan, akan Tuhan tepati pada tahun 2026. Ada amin? Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupan kita dari tahun ke tahun sampai kita sudah memasuki di tahun 2026, kita coba renungkan betapa baiknya, dahsyatnya Tuhan kita. Walaupun kita dihadapi dengan berbagai pergumulan, berbagai tantangan, tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Dan itu kita alami dari hari ke hari. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara pribadi demi pribadi mengalami apa yang ada dalam firman. Sehingga Bapak Ibu Saudara bersama keluarga bisa ada di tahun 2026. Walaupun kita menghadapi ada sakit penyakit, menghadapi segala beban dan sebagainya, tapi sesuatu yang sungguh luar biasa dan sungguh ajaib dan sungguh dahsyat, kita bisa ada di tahun 2026.
bisa lihat anak, bisa lihat istri, bisa lihat suami, bisa lihat keluarga, berpegang tangan ke keluarga rumah dalam keadaan baik, berpegang tangan ke mana orang tua punya rumah, orang tua dalam keadaan baik. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita melihat saudara-saudara kita yang ada di luar mengalami gempa, bencana alam, berbagai macam apa yang mereka hadapi, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan keluarga, kehilangan rumah dan sebagainya. Tapi kita masih ada. Itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Sehingga di sini katakan bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam firman dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mendeklarasikan firman ini dalam tahun 2026, suatu perkataan profetik firman bahwa dengan judul tangan Tuhan membawa kemenangan. Ada amin? Kalau kita berbicara tentang tangan Tuhan adalah tangan yang ajaib. Tangan Tuhan adalah tangan yang dahsyat. Tangan Tuhan adalah tangan yang luar biasa, membuktikan Bapak Ibu Saudara, waktu dia mati di kayu salib, tangannya terbuka, dia dipaku, Bapak Ibu Saudara, dengan begitu tajam, tangannya terbuka, tangan terbuka berbicara bahwa dia mengasihi kita. Itu tangan Tuhan. Dan sampai saat ini, bukti kasih tangan Tuhan masih ada kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti seorang ibu, tidak mungkin dia membiarkan anaknya berjalan sendiri tanpa ibu atau seorang ayah memegang anaknya punya tangan. Tidak mungkin waktu dia mau menyeberang ke jalan atau mau menyeberang kemana, ibu itu dan bapaknya jalan saja nak, jalan. Apalagi anak masih kecil atau masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak mungkin kan? Kasih dan cinta seorang ayah dan ibu pasti berusaha untuk menjaga anaknya, berusaha untuk memegang anaknya dengan tangan yang erat supaya anaknya tidak celaka, tidak dalam keadaan apa yang terjadi, karena dia sayang anaknya. Begitu juga Bapa kita, begitu juga Tuhan kita. Tidak mungkin dia membiarkan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan kecelakaan, dalam keadaan sesuatu bimbang dan ragu, dan keadaan kondisi apapun. Tangannya selalu memegang kita. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita tidak tahu bahwa Tuhan itu punya tangan selalu memegang kita. Saat kita dalam keadaan menangis, dia merangkul kita, dia memeluk kita. Saat kita dalam keadaan sakit, dia memegang kita. Saat kita dalam keadaan sudah tidak mampu dan tidak berdaya, dia menggendong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa tema saya bahwa tangan Tuhan membawa kemenangan. Ada amin? Katakan di sebelah kiri kanan bahwa tangan Tuhan membawa kemenangan. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara berapa hal bahwa Tuhan punya kasihnya, tangannya selalu membawa kemenangan dalam hidup kita. Dan dia berkata kepada kita pada siang hari ini di ayat 10 katakan jangan takut. Saya menggarisbawahi jangan takut. Bapak Ibu Saudara, dia berkata bahwa jangan takut. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan ini mendeklarasikan, memprofetikan kita bahwa Tuhan berkata jangan takut. Kalau dia berbicara tentang jangan takut, berarti dia punya satu kepastian dalam hidup kita, bahwa dia Bapa yang akan memegang tangan kita. Dia Bapa yang akan pasti menolong kita. Ada beberapa hal di sini berkata bahwa jangan takut Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama di sini, sebab aku menyertai engkau, sampai di situ. Hal yang pertama, Tuhan berkata kepada kita di tahun 2026 bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan takut. Tuhan menyertai engkau. Sebab jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, apa yang kurang dari Tuhan? Apa yang kita ragukan? Apa yang kita cemaskan? Kita mendeklarasikan firman Tuhan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin
Saudara datang di pagi hari ini masih dalam keadaan takut. Aduh, tahun 2026 ini bagaimana ya? Aduh, ini bagaimana ya? Aduh, bagaimana? Masih ragu-ragu. Mungkin tak Bapak Ibu Saudara di tahun 2026 Bapak Ibu Saudara masih dalam keadaan ketakutan. Mungkin ketakutan di masa tahun 2025, ketakutan mungkin dengan sakit penyakit. Mungkin ketakutan dalam keadaan kondisi apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa jangan takut. Yang pertama, sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, berarti menggarisbawahi bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi pikiran kita, jiwa kita, roh kita jangan meragukan akan kuasa Tuhan yang akan menyertai kita di tahun 2026. Jangan kita dikuasai dengan pikiran ketakutan. Jangan kita dikuasai dengan pikiran ketakutan dalam diri kita. Nanti bagaimana dan bagaimana? Oh, di tahun 2006 ini bagaimana? Oh, anak saya bagaimana dan bagaimana? Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Apa yang kita ragukan, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara sudah mengalami banyak dari tahun ke tahun. Tahun 2002 dan sampai tahun 2025, Bapak Ibu Saudara sendiri mengalami mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sendiri mengalami kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara sendiri mengalami kasih Tuhan. Sehingga firman Tuhan di tahun 2026 menguatkan lagi Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2026 kita tidak tahu rancangan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tapi firman jelas bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Sangat jelas. Tapi bukan rancangan kecelakaan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu tahun 2026 apa yang Tuhan mau buat. Tapi yang pastikan bahwa rancangan Tuhan terbaik bagi suamimu, terbaik bagi istrimu, pekerjaanmu, usahamu, dan anakmu. Dan pastikan itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa hal yang pertama, Tuhan menyertai. Tuhan pasti menyertai. Katakan di sebelah kiri kananmu, pasti Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Berarti pasti. Ada amin? Ada amin? Jangan kita ragu Bapak Ibu. Pasti. Kita mau jalan kemana, Tuhan menyertai. Kita mau punya rencana berangkat kemana, Tuhan menyertai. Kita mau rencana berangkat ke tempat kerja, ke buka usaha, pasti Tuhan menyertai. Tuhan menyertai itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjaga. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara berarti Tuhan menolong. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara berarti Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Jadi kemana kita melangkah pergi, kemana kita berada, Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan menyertai rumah saudara, menjaga rumah saudara, dikelilingi rumah saudara setiap malam. Saudara tidur dari malam sampai pagi, sampai ngorok pun juga Tuhan menyertai. Ada amin? Tidur sampai ngorok tidak salah, sudah pagi, sudah jam 8, jam 9. Tuhan masih menyertai kan? Nah, Tuhan menyertai. Tuhan jaga rumah, jangan berpikir, aduh rumah saya nanti malam orangnya seperti ini, seperti nanti dengar ini. Tidak usah pikir barang-barang itu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara berpikir barang-barang yang tidak baik, nanti orang datang bikin ini, Bapak Ibu Saudara, malah iblis tambah bikin saudara lagi. Tapi kalau saudara punya pikiran positif bahwa rumah saya dijaga, dipelihara, rumah saya dikelilingi, dikendalikan oleh kasih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tahun 2026 jangan kita takut. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita mau rencanakan, apapun yang sedang kita buat, ingat Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk perkataan firman profetik dan satu nubuatan bagi kita pada pagi hari ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama Tuhan berkata bahwa jangan takut, karena tangan Tuhan akan membawa kita kemenangan, sebab Tuhan menyertai kita. Yang kedua, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, berbicara tentang jangan kita takut Bapak Ibu Saudara. Jangan kita takut karena apa? Tuhan berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan berkata, anakku, aku ini Bapakmu.
5, belum Tuhan jawab, kita tetap jangan putus asa. Kita tetap jangan kecewa. Walaupun dari tahun ke tahun, berapa puluh tahun pergumulan kita belum dengar jawaban Tuhan, kita tetap terus Bapak Ibu Saudara. Tetap terus berdoa dan tetap terus mencari Tuhan di tahun 2026. Tetap bergumul dalam pergumulan itu Bapak Ibu Saudara. Mari coba kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7 sini berkata, saya baca, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ayat 8 ke ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, di sini katakan bahwa ayat 6, dan karena itu rendahkan dirimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata jangan takut Bapak Ibu Saudara, karena jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan adalah Tuhan Raja atas hidupmu. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas keluargamu, berdaulat atas persoalanmu, berdaulat atas masalah, tantangan, pergumulanmu. Walaupun engkau belum melihat jawaban Tuhan, tapi Tuhan Allah Raja atas kehidupanmu. Dan dia berkata karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yaitu berarti Bapak Ibu Saudara merendahkan diri, berdoa, tidak berhenti-hentinya, terus berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan. Yaitu Tuhan adalah kekuatan dalam hidupmu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan kita bimbang. Tuhan yang Raja atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan kita berhenti di dalam doa. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya berkata sangat penting? Karena saya mengalami bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara. Pergumulan saya 18 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya hidup melayani tanpa ada hasil, tapi saya tetap setia melayani. Dan akhirnya Tuhan jawab di tahun 2025. Dan saya bisa mendapatkan hasil tiap bulan. Bapak Ibu Saudara, tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Hanya satu Tuhan berkata, rendahkan dirimu. Engkau belajar untuk berlutut terus. Sebagai istri belajar berlutut, masuk kamar berdoa menangis. Walaupun belum melihat jawaban Tuhan, dan pasti jawaban itu terjadi. Sebagai suami engkau berlutut terus Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan adalah sandaran hidup kita. Dia berkata serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia memelihara kamu. Itu janji Bapak Ibu Saudara, pegang perkataan profetik firman ini, bahwa dia pasti memelihara kita. Kekhawatiran apa yang menimpa kita? Kekhawatiran sakit penyakit, kekhawatiran apa? Kekhawatiran keuangan, kekhawatiran apa dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, dia berkata ia memelihara kamu. Saya menggarisbawahi, mendeklarasikan pemeliharaan Tuhan mengajarkan kita untuk tetap terus kuat dan tetap terus percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Justru itu Tuhan berkata jangan bimbang. Dan saya melihat di ayat selanjutnya di sini berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ini tugas kita sebagai anak Tuhan. Di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, ada iblis yang berusaha membuat kita supaya kita tidak berdoa, supaya kita tidak percaya, supaya kita tidak apa Bapak Ibu Saudara, tidak andalkan Tuhan. Dia membuat pikiran kita, hati kita, roh kita, jiwa kita menjadi malas. Nah, ini yang kata terakhir ini, sadar dan berjaga-jaga. Kita sadar Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya kekuatan doa di rumah, Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau kita tidak punya kekuatan doa di gereja, apalagi kalau kita tidak punya kekuatan doa dalam pekerjaan, habis Bapak Ibu Saudara. Justru itu Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, yaitu Bapak Ibu Saudara.
rendahkan diri, kita tidak punya apa-apa. Kita berkata, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak bisa, saya tidak kuat. Hanya Engkau adalah kekuatan dalam hidup saya. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang sangat terbukti dalam hidup saya. Jangan kita menganggap bahwa oh Tuhan saya kuat karena saya punya harta, oh Tuhan saya kuat karena saya punya uang, oh Tuhan saya kuat karena saya pintar, saya punya pangkat dan sebagainya. Jangan nih Bapak Ibu Saudara, itu bonus dari Tuhan. Tapi Tuhan berkata tuh bahwa kita merendahkan diri, bahwa berkata saya tidak punya apa-apa Tuhan, saya tidak kuat, saya tidak mampu, Bapak tolong saya. Ada satu lagu berkata, peluk aku Tuhan. Dia berkata, lagu itu berkata, Tuhan peluk aku, hangatkan jiwaku, peluk aku Tuhan. Itu dia satu lagu, ungkapan lagu ini berkata bahwa dia merendahkan diri sama Tuhan. Tuhan saya sudah berdaya. Dia merendahkan diri, Tuhan inilah hidup saya, Tuhan inilah pergumulan saya, Tuhan inilah masalah saya, Tuhan inilah saya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan berkata jangan takut bahwa Tuhan akan apa. Yang kedua, jangan bimbang karena dia adalah Tuhan Raja atas hidupmu. Dia akan berdaulat atas hidupmu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita belajar percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, doa adalah kekuatan yang ajaib. Supaya doa itu kita tidak diserangi oleh kuasa-kuasa iblis yang membuat kita malas, membuat kita tidak percaya. Kita tolak itu di dalam nama Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang kedua ini mengharapkan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan kita bimbang. Karena Tuhan Allah Raja atas hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Karena dia minta supaya kita jangan ragu, kita jangan bimbang, kita jangan khawatir. Karena Tuhan pasti memelihara hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga tangan Tuhan membawa satu kemenangan, jangan takut. Yaitu kita akan melihat, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, satu profeti kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga bahwa Tuhan akan meneguhkan dan menolong engkau. Apa yang kurang bagi Tuhan? Apa yang susah bagi Tuhan? Dia pasti nolong. Dia berkata bahwa Tuhan akan meneguhkan dan menolong. Dan dia pasti menolong. Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan pasti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga Tuhan berkata jangan takut, aku akan menolongmu. Apa yang engkau susah, apa yang engkau khawatir, apa yang engkau ragukan, Tuhan pasti tolong. Tantangan apapun yang engkau hadapi, Tuhan pasti tolong. Asalkan engkau merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Kita melihat saja Bapak kekasih kita Bapak Martin itu luar biasa. Dari tahun ke tahun mengalami sakit penyakit, tapi dia tetap berdiri teguh. Karena apa? Dia tahu Tuhan menolong. Kita lihat saja Bapak Ibu Saudara, masih melayani walaupun berbagai penyakit yang dia hadapi Bapak Ibu Saudara. Satu kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan dia menjadi, dengan adanya Bapak Martin ini juga menjadi teladan buat saya. Saya kalau melihat luar biasa. Jadi saya menjadi berkat, saya menjadi semangat. Bapak kita semangat, kita juga harus semangat Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia tanamkan firman dalam hidup dia. Apapun yang terjadi dia tahu bahwa Tuhan pasti tolong. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kita takut, pasti dan pasti dan pasti dan pasti Tuhan tolong. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita mendeklarasikan firman kita bahwa di tahun 2026 tahun kemenangan. Pergumulan Bapak Ibu Saudara di tahun 2026 ada kemenangan yang Tuhan berkasih. Yaitu jawaban Tuhan pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menolong kita dan akan memegang tangan kita. Ada amin? Ada amin? Tuhan pasti tolong, pasti. Kenapa saya berkata pasti? Karena saya alami pasti. Saya sudah mengalami dari tahun ke tahun. Pertolongan Tuhan itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita ragukan kasih Tuhan. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu, jangan kita coba. Kita deklarasikan, profetikan bahwa Tuhan itu pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan berdaulat atas kehidupan kita. Di tahun 2026 tahun kemenangan. Tahun yang kita peroleh yaitu jawaban-jawaban Tuhan. Kita punya usaha diberkati, pergumulan kita dijawab, setiap sakit penyakit kita disembuhkan. Asalkan kita percaya. Itu saja Bapak Saudara.
Asalkan kita percaya apa yang Tuhan mau buat semuanya itu baik. Karena firman Tuhan berkata semuanya itu baik, indah pada waktu. Kemenangan demi kemenangan akan kita peroleh. Kembali ke pribadi kita, kembali ke kepercayaan kita, kembali ke iman kita, kembali ke pribadi kita dengan Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan itu Tuhan pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap semangat, kita tetap bersukacita, kita tetap percaya bahwa di tahun 2006 tahun yang luar biasa. Di ayat yang ke-13, Yesaya 41 ayat 13 ini berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudara, jangan takut, akulah siapa? Akulah Yesus, akulah Bapa, akulah Tuhan Allahmu yang akan menolong engkau. Bapak Ibu Saudara, ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu ada bersama dengan engkau, memegang tangan kananmu. Jadi setiap hari tangan Tuhan selalu ada bersama kita. Kita jangan kemana-kemana, Tuhan memegang kita Bapak Ibu Saudara. Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu. Tuhan berkata kepada Pak Martin, jangan takut. Tuhan berkata kepada Bapak Pendeta Ringo, jangan takut. Tuhan berkata kepada Ibu Rimenda, jangan takut. Tuhan berkata kepada Ibu Ebi serta keluarga, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, Tuhan berkata, jangan takut. Katakan di sebelah kiri kananmu, jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Yesus yang akan menolong. Pegang Bapak Ibu Saudara, pegang firman-Mu, deklarasi firman ini di tahun 2026. Dia berkata bahwa jangan takut, aku akan menolong engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingatin terus firman Tuhan ini. Mau berjalan kemana? Saya tidak takut, Tuhan menolong saya. Kalau bisa Tuhan berkali-kali Tuhan Bapak Ibu Saudara sebutkan firman Tuhan ini. Kalau bisa satu hari mau 100 kali pun juga sebut. Iblis lari Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam keadaan sakit, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya. Iblis lari, bisa takut kalau dia bilang Tuhan Yesus bernama terus. Dia tidak bisa mendekat. Bapak Ibu Saudara, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Dan saya menyimpulkan pada firman Tuhan pada siang hari ini, bahwa kemenangan demi kemenangan pasti kita akan terima. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman pada siang hari ini di tahun 2026 minggu pertama kita bawa, dan Tuhan berkata bahwa jangan takut, aku Tuhan yang akan menolong kau, aku memegang tangan kananmu membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengaminkan firman ini. Saya minta Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita anggap pujian, jangan takut, El Shaddai Tuhan Allah menjaga. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Firman yang singkat dan jelas, satu kebenaran firman yang kita pegang di tahun 2026. Tangan Tuhan akan membawa kemenangan atas kehidupan kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Penyakit apapun, masalah apapun, pergumulan apapun, jangan takut. Tuhan pasti menolongmu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tak usah kau takut. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, deklarasikan lagu ini. Mungkin pada saat engkau mendeklarasikan lagu ini, engkau dikuatkan, engkau disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Allah menjagamu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini lagu
Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Saat ini Bapak, mereka yang datang dengan pergumulan, mereka masih bergumul di tahun 2026. Walaupun mereka belum dijawab di tahun 2025, Tuhan berkati. Tuhan adalah penolong dalam hidup mereka. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup mereka Bapak. Kami tetap pegang Tuhan. Kami mendeklarasikan janji-Mu Bapak, bahwa Engkau berkata bahwa jangan kami takut. Engkau memegang tangan kami membawa kemenangan. Engkau berkata bahwa Engkau akan menolong kami. Engkau berkata bahwa Engkau menyertai kami. Engkau berkata bahwa Engkau Tuhan adalah andalan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami deklarasikan firman-Mu di tahun 2026 bahwa kami tidak akan pernah takut. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan pasti terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Iman kami mulai bertumbuh, iman kami mulai kuat, dan kami melihat bahwa jawaban Tuhan pasti terjadi di tahun 2026 dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami patahkan setiap kuasa kegelapan setan iblis yang berusaha untuk menggagalkan rancangan Tuhan di tahun 2026 atas hidup kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Allah, Engkau pegang tangan kami. Allah, Engkau ada alih setiap hidup kami, rumah tangga kami, rumah kami, anak istri kami, Tuhan, pekerjaan, usaha, rencana kami. Kami minta di dalam nama Yesus, semua ada di dalam kendali kuasa darah Yesus. Dan kami akan melihat, kami akan berhasil. Kami akan naik bukan turun menjadi kepala Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, dan hamba percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan yang akan sebentar kami berikan, Tuhan kembalikan 100 kali lipat tangan-tangan yang memberikannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saja ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Minggu tanggal 11 1 Minggu akan datang, dalam ibadah raya akan ada pelantikan badan pengurus jemaat yang baru. Dan yang kedua, dalam ibadah raya tanggal 11 juga akan kita laksanakan, kita adakan perjamuan kudus awal tahun. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat, pastikan bahwa minggu depan semua hadir untuk kita sama-sama makan perjamuan kudus. Kemudian kita akan menyaksikan pelantikan badan pengurus jemaat yang baru. Yang kedua, yang ketiga, sesuai dengan hasil keputusan rapat jemaat 2024 yang lalu, bahwa jika ada di antara jemaat yang orang tua kandungnya dipanggil tunggal, maka akan kita jalankan sumbangan duka. Ya, masih ingat kan? Ya, jadi akan ada petugas yang kita tugaskan untuk mendatangi Bapak Ibu di rumah masing-masing untuk mengambil sumbangan duka bagi atas nama orang tua dari jemaat kita yang saat ini ada acara di kampung. Orang tua daripada Ibu Jenny Patrau dan Ibu Berti, orang tua juga dari Ibu Patasi. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, akan ada petugas yang kita kita tugaskan untuk mendatangi Bapak Ibu di rumah untuk mengambil sumbangan duka. Nanti siapa yang akan kita utus akan nanti kita atur, ya, kita atur. Saya kira itu yang saya sampaikan, 3 hal yang saya sampaikan atas perhatian jemaat sekalian. Serta terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih.
kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Kami mengatakan Tuhan Engkau baik, Engkau yang telah menolong dan Engkau yang telah memberkati kami, sehingga kami bisa beribadah dan melayani Tuhan dengan baik. Biarlah semua yang telah kami lakukan untuk Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Dan ini juga akan menolong kami untuk melewati tahun 2026. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan, kami pasti akan melewati tahun 2026 dengan baik. Amba berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada saat ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang ada mereka. Kalau mereka ada di tahun 2026 itu karena kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, keluarga lepas keluarga hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, jaga lindungi mereka. Berkati mereka di tahun yang baru ini. Biarlah apapun yang mereka lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ajar mereka tak percaya kepadamu dan mengandalkanmu dalam segala kehidupan mereka. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bagi jemaat yang masih dalam liburan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Jaga lindungi mereka, berkati mereka, tolong mereka semua agar mereka bisa menikmati liburan yang ada dengan baik. Dan ketika mereka pulang, pernyataan Tuhan menjadi bagian mereka. Menjaga mereka, tibakan dengan selamat sampai di tempat ini, di sorong ini dengan selamat, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk keluarga Ibu Linda dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami serahkan mereka keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta pertolongan Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang ada itu menjadi bagian dari keluarga hamba-Mu, sehingga mereka semua, baik suami, istri, anak-anak semua dipulihkan oleh Tuhan. Mereka diberi kekuatan
dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya Tuhan punya kuasa untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan. Ada beberapa jemaat Tuhan yang ada kembali ke Toraja untuk kedudukan yang ada di sana. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Jaga lindungi mereka, biarlah selama mereka ada di sana, Tuhan yang akan menyertai dan Tuhan yang akan memberkati mereka sampai mereka kembali dengan tidak kurang satu apapun. Kami berdoa untuk kembali yang ada di sana, Tuhan berkati. Bapak kembali yang ada di Manado, Tuhan berkati. Biarlah kedua hamba-Mu ada dalam penuh penjagaan Tuhan sampai mereka kembali pun dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya kami semua jemaat Tuhan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami dapat melatih hidup di tahun yang baru ini dengan baik, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala usaha kami, pekerjaan kami, apa saja pendidikan anak-anak kami diberkati dan disertai oleh Tuhan, sehingga semuanya berhasil dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa menyerahkan untuk rencana pelantikan pada tanggal 11. Tuhan kiranya menolong sehingga semua yang kami lakukan di tahun 2026 dalam pelayanan kami itu menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Biarlah bangsa kami tetap dalam penuh penyertaan Tuhan, sehingga bangsa kami bisa melalui hidup ini dengan baik. Segala kondisi-kondisi yang terjadi di saudara-saudara kami di Sumatera, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Jaga lindungi mereka, beri mereka kuat agar mereka dapat melalui semua itu dengan baik. Dan biarlah ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu. Gereja, GB, pusat sampai kepada daerah yang ada, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan maupun semua jemaat Tuhan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Di Papua Barat, Papua Berdaya, maupun di kota Sorong sampai se-kabupaten, kami serahkan tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan kembali. Kami minta pertolongan Tuhan. Perjalanan pulang kami Tuhan sertai. Yang berjalan kaki, yang beroda 2 maupun yang naik beroda 4, Tuhan berkati kami semua. Jaga lindungi kami, tibakan kami sampai di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satupun. Di sepanjang hari ini, apapun yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan yang menolong, menjaga dan menyertai, sehingga kami bisa melalui semua itu dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan, kasih pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati, menyertai, menjaga kita semua mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ini keluarga Tuhan.